Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Azizah. Saya dari Prodi PAI kelas 2D. Dalam video ini saya akan mempresentasikan klasifikasi media menurut para tokoh untuk memenuhi mata kuliah media pembelajaran. Di antaranya ada yang mengemukakan bahwa media sebagai berikut. Yang pertama, media merupakan alat saluran komunikasi, contohnya seperti media film, televisi, diagram, ataupun bahan cetak seperti printer, komputer, dan instruktur. Yang kedua, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan siswa untuk belajar. Yang ketiga, berpendapat bahwa media merupakan berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Dan yang keempat, yaitu media merupakan teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Jadi media pembelajaran sendiri itu mempunyai arti, yaitu instruksional, mencakup manusia, peralatan, ataupun pesan. Jadi media pembelajaran ini mencakup 3 komponen, yaitu manusia, peralatan, materi, atau pesan. Memasuknya bentuk pengaruh pendidikan seperti konsep dan teknologi, media pembelajaran terus mengalami perkembangan yang mempunyai banyak jenis-jenis dan mempunyai karakteristik. Kemudian muncul berbagai cara melaksanakan macam-macam pengelompokan media yang menonjol ke pengajaran. Dengan klasifikasi ini dapat memudahkan pendidik untuk melakukan pembelajaran secara jelas, perencanaan pembelajaran untuk mencapai tujuannya. Penggunaan ini dapat diterapkan dengan tujuan materi dan bentuk karakteristik pendidik yang berbentuk efisien dan efektif. Klasifikasi media menurut para tokoh. Yang pertama, klasifikasi dari Wilbur Schramm. Ia mengklasifikasikan media menjadi 3, yaitu media rumit, media mahal, dan media sederhana. Schramm juga mengelompokkan media menurut kemampuan daya liputan, seperti liputan luas atau serentak. Contohnya seperti TV, radio, dan fajimil. Yang kedua, yaitu liputan terbatas atau pada ruangan. Contohnya seperti film, video, slide, dan poster auto tipe. Yang ketiga, yaitu media untuk belajar individual. Contohnya seperti buku, modul, program belajar dengan komputer, dan telepon. Yang kedua, ada klasifikasi dari Gagnon. Ia mengklasifikasikan media menjadi 7, yaitu media untuk didemonstrasikan. Yang kedua, komunikasi lisan. Yang ketiga, media cetak. Yang keempat, gambar diam. Yang kelima, gambar bergerak. Yang keenam, film bersuara. Dan yang ketujuh, mesin belajar. Yang ketiga, klasifikasi dari Ibrahim. Ia mengklasifikasikan media berdasarkan ukuran serta kompleks tidaknya alat dan perlengkapan. Jadi dia mengklasifikasikan ini menjadi 5 kelompok, yaitu media tanpa proyeksi 2 dimensi, media tanpa proyeksi 3 dimensi, media audio, media proyeksi, dan media komputer. Yang keempat, klasifikasi dari Nana Sujana. Ia mengklasifikasi media ini menjadi 2 kelompok, yaitu media 2 dimensi dan media 3 dimensi. Media 2 dimensi contohnya seperti media grafis, media papan, dan media cetak. Dan media 3 dimensi ini contohnya seperti model papan, model penampang, model kerja, dan model susun. Yang kelima, klasifikasi dari Gerlach dan Eli. Ia mengklasifikasikan media dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri fisiknya.
atas 8 kelompok, yaitu benda sebenarnya, presentasi verbal, presentasi grafis, gambar diam, gambar bergerak, rekaman suara, pengajaran terprogram, dan simulasi. Ada juga dari media pembelajaran ini mempunyai karakteristik, yaitu menurut Arsyad, setiap media mempunyai karakteristik tertentu, baik dilihat dari segi kemampuannya, cara pembuatannya, dan cara penggunaannya. Memahami karakteristik ini, berbagai media pengajaran merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam kaitannya dengan keterampilan pemilihan media pengajaran. Di samping itu, memberikan kemungkinan pada guru untuk menggunakan berbagai jenis media pengajaran secara bervariasi. Dan apabila guru kurang memahami karakteristik media pembelajaran ini, guru akan dihadapkan kepada kesulitan yang cenderung bersikap spekulatif. Sebelum menggunakan media dalam proses pembelajaran, guru harus memahami karakteristik, jenis, dan serta pengelompokan dari media tersebut. Manfaat dan fungsi media pembelajaran yaitu yang pertama, dapat membantu kemudahan belajar bagi siswa dan kemudahan mengajar bagi guru. Penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran akan menimbulkan banyak manfaat, baik di antara kedua belah pihak. Sedangkan di pihak lain, penggunaan media pembelajaran dapat mewakili sesuatu yang tidak dapat disampaikan guru melalui komunikasi verbal, sehingga kesulitan siswa memahami konsep dan prinsip tertentu dapat teratasi. Bahkan dengan kehadiran media diakui dapat melahirkan umpan balik yang baik bagi seorang siswa. Yang kedua, yaitu melalui alat bantu konsep tema pengajaran yang abstrak dapat diwujudkan dalam bentuk konkret. Melalui alat bantu konsep ini sangat memudahkan bagi siswa, yaitu dengan materi pembelajaran yang di dalamnya terdapat sejumlah konsep-konsep bersifat abstrak. Contohnya, pada sistem menjelaskan peredaran darah pada manusia, proses terjadinya hujan, dan proses terjadinya gerhana matahari. Karena dalam media pembelajaran ini juga menggunakan alat bantu konsep tema dalam sistem pembelajaran tersebut. Yang ketiga, yaitu kegiatan belajar mengajar tidak membosankan dan tidak monoton. Salah satu faktor penyebab rendahnya daya serap dan tingkat pemahaman siswa dalam menerima pembelajaran. Jadi media pembelajaran ini tidak akan membosankan bagi siswa. Jadi pembelajarannya dapat digunakan melalui bentuk video ataupun tema tersebut, dan hal itu tidak akan bisa membosankan siswa tersebut. Dan yang keempat, yaitu segala alat indera dapat menafsirkan dan turut berdialog, sehingga kelemahan dari salah satu indera dapat diimbangi oleh kekuatan indera lain. Tiap-tiap siswa mempunyai kemampuan indera yang tidak sama, baik pendengaran maupun penglihatan. Demikian juga dengan kemampuan berbicara, ada siswa yang lebih suka dengan senang membaca dan ada yang lebih suka mendengarkan, dan begitu pun sebaliknya. Dengan kehadiran media pembelajaran ini, kelemahan indera dimiliki oleh setiap siswa itu dapat diatasi. Misalnya, guru memulai pembelajaran dengan metode ceramah, kemudian dilanjutkan dengan memperlihatkan dan memberikan contoh konkret seperti media tersebut, seperti dibantu dengan alat konsep tema ataupun dengan video. Sekian
presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.